Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Karena dengan diberinya kesehatan, kalian mampu melakukan aktivitas belajar. Jangan lupa kalian harus absensi sebagai tanda kehadiran, yaitu penilaian sikap. Mudah-mudahan pada bab 3 ini kita akan belajar mengenai elastisitas. Nah, jadi mengenai elastisitas ya. Jadi tujuannya pada kali ini adalah kita akan mengetahui, menjelaskan tentang elastisitas dan bahan yang tidak elastis atau benda yang tidak elastis. Setelah itu menjelaskan konsep tegangan, regangan, dan modulus yang, dan tentunya rumus-rumus dari tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, di depan kalian itu ada satu ilustrasi mengenai elastisitas. Di sini ada anak yang naik benda yang ada loncat-loncat. Di sini juga bisa loncat-loncat. Ini ada bola juga loncat-loncat. Ini bebek-bebekan juga loncat-loncat. Dan ini ada lilin. Nah, ilustrasi ini menggambarkan tentang yaitu elastisitas. Pertanyaan selanjutnya adalah apa itu elastisitas? Kalau demikian ya. Jadi elastisitas adalah sifat sebuah benda yang dapat berubah bentuk dan ukurannya. Dia dapat berubah bentuk dan ukuran karena ada gaya. Setelah itu gaya dihilangkan, maka bendanya dapat kembali ke bentuk semula. Begitu pula ukurannya kembali ke bentuk semula. Maka benda tersebut dikatakan bersifat elastis ya. Jadi bersifat elastis, contohnya tadi ada karet, ada per tadi ya. Nah, lawan dari elastis adalah benda yang plastis atau tidak elastis. Contohnya adalah tanah liat, plastik, kertas, dan tadi lilin ya. Nah, kita lihat sekarang grafik hubungan gaya yang diberikan pada benda dengan pertambahan panjang benda tersebut. Maka kita lihat di sini ada yang namanya daerah elastis. Nah, warnanya merah ya. Ini ditarik terus, maka ini ada pertambahan panjang. Dia berbanding lurus. Setelah mencapai titik batas proporsionalnya, maka benda tersebut mulai tidak kembali ke bentuk semula dan akan mencapai namanya titik patah. Kalau dalam bahasa sehari ini, kalau dia melar terus nggak balik, nah udah, suatu saat dia akan patah. Nah, inilah hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Benda yang bersifat elastis memiliki besaran
tegangan dan regangan. Apa itu tegangan? Kita lihat tegangan bahasa lainnya adalah stres. Jadi kalau Anda stres, maka Anda tegang. Maka didefinisikan sebagai perbandingan gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampangnya. Jadi semakin diberi gaya, maka semakin stres. Ya. Jadi kalau kalian stres berarti banyak tekanan. Bagaimana supaya tidak terlalu banyak stres? Ya, luas permukaannya, luas penampang bendanya harus lebih besar. Jadi ada daya tahan tubuh kalian itu harus besar supaya tidak stres, walaupun di sini kalian diberi tegangan yang sangat besar. Kalian belajar di rumah artinya mendapat tekanan. Banyak penyakit pandemi ya, Corona 19 itu tekanan. Bagaimana supaya tidak stres? Ya itu tadi, daya tahan tubuh kalian harus besar. Artinya luas penampangnya pun harus besar supaya tidak stres. Jadi ini contoh bendanya demikian. Kita lihat besaran berikutnya adalah regangan atau strain. Jadi strain didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula, ya. Atau dirumuskan strain sama dengan delta L per L. Ya, strain itu adalah regangan tidak memiliki satuan. Delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Dan L adalah panjang mula-mula. Jadi kalau kita lihat, jadi apa perbedaan tegangan dengan regangan? Ya, kita lihat di sini. Jadi kalau tegangan itu diberikan pada benda dari arah luar. Jadi faktornya adalah faktor luar diberikan tegangan. Sedangkan regangan adalah bendanya itu menanggapi terhadap tegangannya. Jadi kalau diberi ya tekanan, tegangan, nah kamu itu menanggapinya bagaimana? Itulah strainnya. Ya, kalau tanggapannya semakin biasa-biasa saja, artinya kalian tangguh dalam menghadapi kehidupan karena delta L per L-nya besar. Ya. Nah, perbandingan antara tegangan dan regangan benda tersebut disebut modulus elastis atau modulus Young. Jadi modulus elastis adalah tegangan dibagi regangan. Kita tahu tadi rumusnya tegangan adalah gaya dibagi luas. Strain atau regangan adalah delta L per L. Sehingga E sama dengan F kali L per A kali delta L. F gaya satuannya Newton, A luas penampang benda meter persegi, delta L pertambahan panjang, L panjang mula-mula, E modulus Young atau modulus elastis dengan satuan Newton per meter kuadrat. Ternyata satuannya sama dengan tegangan. Nah, di sini modulus Young memiliki perbedaan pada bahan-bahan. Besi, modulus
elastisnya 100 kali 10 pangkat 9, baja, kuningan. Ini ada di buku, silahkan dilihat saja. Soal nih, kita lihat sebuah kawat berjari-jari 2 mm, panjangnya 80 cm, modulus elastis kawat 1 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Setelah itu batang ditarik dengan gaya 6 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapakah tegangan tarik pada kawat? Berapakah perubahan panjang pada kawat? Pertanyaan selanjutnya, apakah kawat patah? Di sini dikasih tahu tegangan patah kawat 4 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Jadi kalau tegangan patahnya sekian, nanti tegangan tariknya kalau lebih kecil, berarti kawatnya tidak patah. Tapi kalau tegangan tariknya itu lebih besar dari tegangan patahnya, maka kawatnya akan patah. Oleh karena itu kita lihat. Jadi diketahui F sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 Newton, panjang L 80 cm menjadi 0,8 meter. Luas rumusnya adalah pi R kuadrat, pi kali 0,002. Ya, jadi dijadiin meter. Sehingga kita dapatkan 1,2510 pangkat min 5. Pi-nya adalah 3,14. E-nya adalah 1 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Nah, sekarang kita lihat tegangan tarik. Tegangan rumusnya adalah gaya dibagi luas. Gayanya 6 kali 10 pangkat 4, luasnya 1,25 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapatkan tegangan tariknya 4,8 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Berapakah perubahan panjangnya? Perubahan panjang kita memakai rumus modulus yang, yaitu E sama dengan F kali L per A kali delta L. Ya, kita masukkan sehingga delta L adalah F kali L per E kali A. Maka kita masukkan F-nya adalah 6 kali 10 pangkat 4. L-nya 0,8. E-nya 1 kali 10 pangkat 10. A-nya 1,25 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapatkan delta L-nya 0,384 meter. Pertanyaannya patah apa enggak? Nah, kan gitu tadi. Kawat patah karena tegangan tarik besi di atas tegangan patahnya. Tadi tegangan patahnya berapa? Iya, 4 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Jadi lebih besar ditarik, akhirnya patah. Contoh berikutnya. Kita lihat seutas kawat panjangnya L dan jari-jari L dijeput dengan kuat di salah satu ujungnya. Ketika ujung kawat lainnya ditarik dengan gaya F, panjang kawat bertambah panjang L. Nah, L-nya sama sebenarnya dengan ini ya. Kawat lain dengan bahan yang sama artinya modulus yang-nya sama. Panjangnya adalah 2L, akan mengalami pertambahan panjang berapa? Berarti ditanya delta L2. Nah, di sini L1 sama dengan L, R1 sama dengan R, F1 sama dengan F. Delta L1 sama dengan L. Kawat lain dengan bahan yang sama berarti modulus yang-nya sama. Ya, di sini Y2 sama dengan Y1. Tadi ada modulus yang, ada E, ada Y, sama saja lambangnya.
L2-nya ini bahan yang lain, L2-nya ya panjangnya 2L. F2-nya juga sama, gayanya ditarik F, maka L2-nya berapa? Nah, kita lihat di sini Y ada modulus yang FL per R kuadrat delta L tadi A ya. Karena dia samaannya sama, maka dia pak F-nya R-nya nanti dihapus ini di sini ya. Jadi masukkan saja di sini F2-nya sama dengan F1. L2-nya 2L, L1-nya L ya. R2-nya 1, R1-nya 1, Y-nya sama. Jadi kita dapatkan 2 banding 1 sehingga delta L2 sama dengan 2L. Nah, ini nggak usah saja. Jadi sekian ya. Jadi kita ketahui bahwa kita dapatkan dari persamaan tadi bahwa elastisitas sebuah benda jadi tergantung dari bahan modulus yangnya. Jadi besarannya ada apa? Tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, untuk sesi kedua, kalian silahkan menceritakan kembali presentasi tadi di dalam diskusi mandiri, diisi di situ, dan jangan lupa membuat 3 soal dan menjawabnya. Setelah itu kalian mengerjakan kuis. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.